dari Piala Dunia ini, gua ada sedikit keyakinan yang mungkin buat orang-orang lain sebuah keraguan bahwa Amerika Serikat mau dia pakai pemain terbaiknya, LeBron James, Stephen Curry, siapa lagi keren-keren sekarang? Kevin Durant, AD, Devin Booker, Anthony Davis, dan kawan-kawan, Devin Booker, Phoenix Suns. Gua nggak yakin mereka bisa menang di Piala Dunia buat gua. Satu boy terakhir sebelum kita cabut dari karena kita mau diusir Asia Arena nih, karena kita udah tadi petugas sudah teriak-teriak. Halo semuanya, ketemu lagi di Main Basket Podcast. Ini adalah terakhir di Piala Dunia 2023 karena kita baru saja menyaksikan final antara Jerman melawan Serbia, di mana Jerman menang 8-3, 7-7. 8-3-7. Dia 8-3, 7-7. Gamenya luar biasa ketat. Sampai akhir kuarter kedua atau babak pertama itu skornya masih sama, 47 sama. Jerman baru bisa membuka jarak keunggulan sampai 12 poin. Itu di akhir kuarter 3 dan awal kuarter 4. Tapi kemudian Serbia ngejar lagi sampai 2 poin paling dekat. 2 poin paling dekat. 2 poin sebelum layupnya Dennis ke lewat Avramovic. Yes. Itu luar biasa tuh. Yeah. Boy, kalau lihat finalnya gimana, Boy? Apa yang bisa lu simpulkan dari final? Final ini sekali lagi menunjukkan gimana tim yang semakin fleksibel ya, semakin fleksibel, semakin dalam skuadnya, ya itu yang bisa semakin juara ya. Jerman nih fleksibel sekali, 1-5 switch everything bisa. Even Dennis Schroeder, even kalau mainnya mau dulu juga masih bisa. Yang pemain 5 mereka, Johannes Voigtman sama Johannes Thiemann ataupun Mo Wagner itu jaga 1 juga bisa. Jadi dan tim defense mereka luar biasa. Pisan. Satu hal yang bisa dicatat adalah center dari Serbia, Nikola Milutinov, yang biasanya average 13 something point per game, hari ini cuma 4 poin. 4 poin atau bahkan 2 poin. 4 poin tadi, semuanya free throw, 0/4 ya. Free throw Saya lihat ya, Nikola nomor 33. 2 poin. 2/2 free throw. Nikola Milutinov 0/4. 2 poin. Tadi dia ngomong sendiri juga sempat ke wartawan Serbia, gue sempat dengar mereka sebenarnya nggak ngelakuin apa-apa ke gue yang spesial, tapi mereka tim defense-nya. Jadi setiap Milutinov ini di low post kuat banget, Kang. Dia bisa passing, bisa facilitate, bisa attack sendiri, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain sekarang hari ini. Karena itu tadi, switching dan tim defense yang luar biasa. Balik lagi, seperti yang omongan Kang Idan di podcast yang sebelumnya, kekuatan individu para pemain Jerman udah sangat bagus, jadiin combine satu, ngeblend semua, dan that's it. Jerman is the new world champion. Juara dunia. Ini beneran juara dunia nih, karena sekitar seminggu, 2 minggu sebelum kita mulai podcast ini kan sempat heboh tuh di Amerika Serikat. Siapa? Noah Lyles, sprinter. Noah Lyles, pelari jarak dekat Amerika Serikat, bilang juara dunia. Tapi ya sekarang, ya boleh lah, itu perdebatan, bukan urusan kita sih, perdebatan dalam negeri orang-orang Amerika Serikat. Isak Bonga ngomong, ya terserah kalian ngomong apa, yang penting gue pulang pakai inilah. Udahlah. Si Bonga juara dunia. Boy, gue menarik Piala Dunia ini sedikit banyak ya pasti menambah pengetahuan lah, pelajaran buat kita semua dalam melihat basket dunia gitu. Kita ngikutin basket Piala Dunia 2023 ini cukup intensif. Ya harus kita akui tidak semuanya kita tonton, tapi at least yang di Jakarta dan Manila rasa-rasanya semuanya kita tonton. Semuanya kita tonton, kecuali yang di Okinawa 1-2 kita bisa, waktu itu kita nontonnya langsung streaming juga ada, 1-2 yang memang kelihatannya menarik. Secara keseluruhan, Boy, apa yang lu lihat atau yang bisa lu simpulkan dari Piala Dunia FIBA 2023 ini? Yang pertama, kekuatan masih terpusat di 2 benua, Eropa dan Amerika. Asia, Afrika sudah ada sedikit kemajuan, tapi masih belum mampu masuk ke 16 besar ya. Itu fakta, nggak bisa diapa-apain lagi. Even worse adalah, nggak masuk ya kemarin. Masih masuk. Jepang yang paling bagus, Jepang yang paling bagus dengan 2 kemenangan. 3 kemenangan. Jepang yang lolos Olimpiade otomatis. Olimpiade otomatis. Dia tim Asia terbaik karena Australia dihitung sebagai Oceania bareng New Zealand.
Jadi it's a good thing. Terus Afrika juga, South Sudan langsung ke Olimpik. Itu program 2 tahun terakhir oleh Luol Deng. Jadi semakin menunjukkan bahwa saat tim-tim ini semakin serius. Utamanya di Asia Afrika semakin serius untuk membangun timnya. Tapi Eropa, Amerika juga makin serius juga gitu, makin ngeri dan sekarang ini waktunya mereka untuk memanen apa yang mereka tanam dalam 10 belasan tahun ke belakang. Jadi kalau gua di itu sih, Eropa, Amerika, different league dan Asia dan Afrika. Kalau gua melihat di Piala Dunia ini bagaimana terlihat atau tergambar secara jelas setidaknya 3 gaya permainan bola basket di dunia menurut gua. Dua yang pertama itu tergambar jelas hari ini di perebutan medali perunggu dan perebutan medali emas. Di perebutan medali perunggu ngantuk. Sebenarnya ini itu Amerika Serikat ketemu sama Kanada. Ini subjektif ya. Dan itu game yang ditunggu orang-orang. Itu yang banyak ditunggu sama orang-orang. Gua di awal sebelum ngobrol ini sama Adrian beberapa hari sebelumnya waktu siapa Kang yang masuk final gitu. Gue langsung bilang at least jangan Amerika sama Kanada. Gue bilang begitu. Kenapa? Bagi gue itu kayak nggak ada bedanya sama kita nonton NBA buat gue. NBA dan sangat tergambar jelas. Ini kesimpulan pertama gue tentang gaya bermain basket di dunia. Satu adalah gaya Amerika Utara, Amerika Serikat dan Kanada. Bagaimana mereka sangat mengandalkan aksi-aksi individual. Kelihatan banget ketika dia offense beneran cuma satu, mostly isolation. After pick and roll. Pick and rollnya pun sangat jarang gitu. Ketika mereka bawa bola, mau Shea atau Anthony Edwards, Austin Reeves, 4 pemain lainnya tuh relatif silahkan lu mau ngapain gitu. Buka jalan. Lalu kemudian kalaupun mulai sedikit kelihatan agak sulit gocek-gocek, ada satu yang bantu untuk screen, kemudian baru jalan pick and roll. Screen. Nah, dan itu semakin tergambar dengan skor akhir 127, 118. Itu salah satu kombinasi skor tertinggi, kalau nggak yang paling tertinggi yang pernah ada di Piala Dunia. Lalu kemudian gaya kedua adalah di final dan beberapa game yang diperagakan oleh negara-negara Eropa. Bagaimana kolektivitas permainan tim sangat diandalkan. Bola ketika sudah mulai lewat ke area serangan, udah lewat garis tengah, itu kita bisa lihat semua tuh bagaimana langsung dibantu yang bawa bola untuk nutupin screen, ngelepasin, dan hampir selalu ujungnya kalau nggak pick and roll, pick and pop, beda sama Amerika Serikat. Di screen drive gitu. Itu gaya yang cukup berbeda gitu. Sangat menarik ngeliat situ. Jadi kolektivitasnya jalan banget. Ada kadang-kadang kalau kita nonton NBA itu dia motong, wah bagus nih ball movementnya. Tapi setelah lihat Amerika Serikat lawan Kanada, sangat jarang terjadinya gitu. Sementara kalau negara Eropa melakukan itu cukup sangat sering gitu. Tapi jangan langsung serta-merta kayak disimpulkan seolah-olah atau begitu. Serta-merta kalau Eropa jadinya skillnya individunya nggak jelek gitu. Enggak gitu. Itu pilihan. Pilihan pelatih, pilihan negaranya, pilihan gaya bermain, dan itu memang sudah kayak apa ya? Sudah blueprint. Blueprint kalau kita gaya mainnya gini gitu. Dan jelas gitu loh. Dan coach Steve Kerr juga mengakui memang ada perbedaan yang signifikan di basket FIBA sama NBA, dan mereka selalu mencoba menyesuaikan diri dengan gaya bermain itu. Steve Kerr di konferensi pers ketika mereka kalah dapat juara 4 itu, mereka bilang kita harus belajar kenapa dulu kita bisa menang sejak tahun 92. Kita juga harus belajar kenapa kita kalah. Ini gaya Eropa atau gaya FIBA ini kayak apa sih mainnya. Nah, yang ketiga menurut gua adalah gaya-gayanya Asia sama Afrika. Masih nyari bentuk, masih belajar. Perpaduan keduanya tapi masih di level bawah. Benar, levelnya. Perpaduan keduanya antara Amerika Utara dan Eropa tapi masih di level bawah. Beda sama kayak Jerman ketika juara ini, menurut gua kolektivitas timnya ada, tapi di sisi lain juga aksi individunya si Wagner dan Dennis Schroeder ada juga gitu. Gitu sih. Ada lo tambahin nggak? Setuju gua masalah gaya bermain ya. Emang kalau gambar ini mungkin lebih ke ini ya, compact ya kalau si Eropa nih ya.
Jadi lapangan tuh terasa sangat kecil kalau Eropa yang main. Sedangkan saat Amerika kemudian Kanada yang main, it's like open playground. Tadi kita ngobrol akhirnya ngobrol sama jurnalis dari Meksiko, Fox Sport Meksiko, namanya Rodrigo. Dia ngomong kayak, this is look like a street ball. Jadi exactly dari belakang nih. Dari belakang Anthony Edwards bawa bola, one on one, satu pick and roll, switch, attack the mismatch, selesai. That's it gitu, kayak main-main. Ya, gue setuju dan jujur aja ternyata, gue kan belum pernah nonton NBA ya, langsung. Gue belum pernah nonton NBA langsung. Jujur aja ternyata tadi bikin ngantuk ternyata, kalau buat gue, buat gue ya gitu. Jadi kayak, hanya ternyata kebetulan juga ya kalau kayak gini gitu. Sedangkan saat kita lihat Jerman dan Serbia ini, gue tuh bahkan bisa kayak kebayangin dengerin ada efek suaranya pak gitu dari badan mereka gitu, yang tabrak-tabrakan bahkan saat off ball movement aja itu kerasa gitu. Jadi itu dan yang masalah tadi Asia dan Afrika, menurut gue apalagi kalau negara-negara punya satu pemain yang jago banget atau naturalisasi lah bahasanya. Jadi berpadukan tuh. Dan pertama pengen main kompak ternyata tapi akurasinya masih jelek, eksekusi play-nya jelek. Terus akhirnya main one on one kepada pemain naturalisasinya. Jadi ya terbatas gitu-gitu aja. Pemain naturalisasinya juga seberapa sih mahalnya gitu kan. Yang paling mahal mungkin Jordan Clarkson lah ya. Tapi ya that's it ya, emang sepakat gua sama Kang Idan tentang paling nggak 3 pembagian itu tadi lah. Ya, tapi gini juga guys. Kita bukan berarti kita lebih cenderung sama satu gaya gitu. Iya. Karena at some point gayanya Amerika Utara gitu, NBA, Amerika Serikat dan Kanada juga indah gitu dan penggemarnya juga banyak. Gitu. Bagaimana kayak tembakan Michael Bridges terakhir deh. Itu yang memaksa overtime. 111 sama tadi. Muncul karena kemampuan individu yang luar biasa. Gua nggak ngerti gimana cara bisa masuk. Dia miss, diambil sendiri. Dia balik, dia miss. Dan itu direncanakan. Itu bukan sesuatu yang, jadi memang sesaat sebelum dia free throw yang kedua itu dia noleh si Michael ke arah Steve Kerr. Nih gue nggak masukin. Si Steve Kerr-nya bilang, iya jalanin, nggak masukin, dia tembak ke terus kanan. Terus si Walker Kessler-nya adu rebound, lepas bolanya. Dia balik, nembak 3 point sambil muter, dijaga sama 2 orang dan masuk gitu. Dan banyak sekali aksi-aksi individu yang juga, ya kayak di Filipina ini. Kalau teman-teman bisa nonton langsung, gue nggak tahu apakah juga tampil di layar, di handphone atau di laptop, bagaimana orang Filipina sangat menyukai gaya-gaya ini. Iya, selalu. Luar biasa. Jadi hampir semua pertandingan USA ini paling penuh lah ya. Paling penuh. Sama Slovenia, mereka. Oh iya, sama Luka Doncic. Gila banget sama Luka Doncic orang-orang Manila gitu. Luka juga sampai kayak, Luka sedikit-sedikit bingung sih sebenarnya. Iya, Luka juga bingung. Jadi, gue rasa ketika Amerika Serikat main, sama ketika Slovenia main, kalau semua jersey Amerika dikumpulin sama 17 sama jersey Luka Doncic doang gitu. Tapi ada lagi nggak Boy selain setidaknya 3 hal itu yang membuat yang ciri basket dunia menurut lu sejauh ini? Ya sebenarnya yang pengen gue garis bawahi adalah mengenai itu tadi ya, bagaimana semua ini persiapannya panjang sekali maksudnya bukan gini ya guys, bukan berarti kalau mau main timnas nih ya, kita mau Piala Dunia Agustus, kita persiapan dari Januari, enggak. Persiapannya adalah 15 tahun yang sebelumnya untuk main di Piala Dunia kali ini. Jadi kayak Kanada, terakhir kali ke Piala Dunia itu 2014 kalau salah ya, atau 10 bahkan, baru main lagi sekarang. Terus Latvia, ya negara yang nggak sampai 5 juta orang, 3 juta orang gitu. 2 jutaan. Iya 2 juta orang gitu. Akhirnya sampai di sini setelah bertahun-tahun mereka membuat program yang jelas, semuanya pendidikan yang jelas. Akhirnya Rodion Kurucs kemana, Artur Zagars di mana, kemana gitu. Kemudian seperti Jerman sekarang, ini bisa dibilang golden generation mereka. Dennis Schroeder sudah ke NBA yang kita tahu. Wagner bersaudara, Franz dan Morris Wagner itu kuliah di Michigan. Jadi mereka udah dikirim ke sana. Kemudian ada Tiemann yang di mana. Jadi semua itu tuh tidak ada yang come overnight. Tidak ada. Oke, kalau kita ngomongin nih, bisa kita menang satu pertandingan dalam tiba-tiba kan bola itu bundar, kita bisa menang. Bisa, benar. But if you want to win like this gitu, untuk memenangkan hal seperti ini, it's not possible untuk melakukannya dalam waktu singkat. Jadi dan tadi Jerman kita baru dapat bocoran beneran dari salah satu wartawan Eropanya kalau ngomong
kau mau dulu bahwa program ini sudah berjalan 10 tahun. Tim ini sudah bersama 10 tahun. Sebelumnya Kanada kita di-tag sama Coach Kencana Wukir 15 tahun sebelumnya. Jadi kalau mau sekarang, ya kalau kita mau berbenah sekarang, kita ngomongin balik lagi ke Indonesia, ya targetnya untuk 15 tahun ke depan. 15 sampai 20 tahun yang ke depan ya. At least, gue ngomongin at least ya. Karena, dan itu pun harus, sekali lagi, kalau bahasa yang gue pelajarin dulu di teknik industri, PDCA, Plan, Do, Check, Action. Jadi harus dilakukan, Plan, Do, Check, bercandanya Plan, Do, Check, Again. Jadi harus itu yang dikontrol gitu. Jangan sampai ya 5 tahun terus akhirnya nyerah, ganti lagi kayak gitu. Ya, bahkan yang Jerman tadi di konferensi pers kepala pelatihnya Gordy Herbert juga ngomong sama wartawan, dia ngomong juga sama si Dennis Schroeder, dibilang bahwa dia komitmen dan membangun tekad sama Herbert sama Schroeder itu 2 tahun yang lalu 2021. Pas yuk kita seriusin juara dunia, yuk kita juara dunia, yuk kita juara olimpiade gitu. Itu sudah dibangun setidaknya 2 tahun yang lalu. Itu Herbert bilang begitu tadi. Kepala pelatihnya Jerman. Satu boy terakhir sebelum kita cabut dari karena kita mau diusir Asia Arena nih, karena kita udah tadi petugas sudah teriak-teriak 1.30 bubar 1.30 nih di Manila. Satu hal terakhir gua mau sebelum kita cabut balik ke Pasai, dari Piala Dunia ini gua ada sedikit keyakinan yang mungkin buat orang-orang lain sebuah keraguan bahwa Amerika Serikat mau dia pakai pemain terbaiknya, LeBron James, Stephen Curry, siapa lagi keren-keren sekarang? Kevin Durant, AD, Devin Booker, Anthony Davis, dan kawan-kawan, Devin Booker, Phoenix Suns. Gua nggak yakin mereka bisa menang di Piala Dunia. Buat gua nggak yakin, karena itu juga pernah terkejadian di 2004. 2004 itu mereka masih jago-jago juga, disikat sama Argentina di Olimpiade Athena. Dan kalau mereka mau serius, Steve Kerr juga bilang sendiri, ini nggak semudah itu gitu. Dunia basket di dunia sudah sangat berubah. Dan ini akan Olimpiade tahun depan di Paris akan jadi sangat menarik, begitu juga di Qatar nanti 2027 Piala Dunia. Gimana Boy menurutmu? Setuju. Dan sekarang nih kalau kalian ketemu sama orang Eropa ya, mana aja ya, Serbia, Slovenia, semuanya, kalian tanya ke mereka, siapa negara basket terbaik di dunia, mereka jawab negara mereka. So that's conclude all ya. Kayak ini tuh sekarang olahraga global. Bener James Naismith yang nemuin. Tapi ini sekarang olahraga global. Terima kasih juga kepada Dream Team 92 yang membuat ini semakin global dan semakin seru. Dan iya, seperti kata Kang Idan tadi, is an open race now. Semuanya bisa ngelakuin apa aja, siapa aja. Bener, nggak mungkin juga survive. Karena kayak Steve Kerr bilang, bahkan traveling itu masih PR itu buat mereka. Jadi ya pemain kayak LeBron gitu sama aja gitu. Juga akan harus mengalami adaptasi itu. Jadi sekali lagi di open race, dan gua harap sih ya, gua selalu berharap balik lagi ke negara kita. Ya one day 20 tahun dari sekarang gitu, kita bisa lah compete di sini gitu lah. Bisa, insya Allah bisa. Gue sih yakin gini. You talk about, lu terus ngomong masalah sukses. Enggak nih, kita di Manila sama orang-orang kita. Enggak ada bedanya, kita diajak bahasa Tagalog terus tiap hari oleh orang-orang gitu. Oleh panitia, oleh orang-orang di jalan kita bahasa Tagalog. Sama, tinggi kita sama, besar kita sama. Enggak ada bedanya. Begitu juga di Jepang. Enggak ada bedanya. Somehow mereka bisa menemukan pemain-pemain sebesar itu yang kalian, bagi teman-teman yang menganggap size itu penting, nggak apa-apa. Tapi ketemu gitu. Di orang Filipina ketemu, dan they compete, dia bisa dapat Piala Dunia gitu, masuk sebagai tim Piala Dunia 40 besar ke atas gitu di ranking dunianya. Bisa gitu. Jepang bisa, Korea bisa, Filipina bisa. Somehow gue yakin Indonesia bisa. Kalau orang Latvia bilang mungkin kita jago gara-gara negara kita kecil jadi gampang nyari pemainnya. Kalian sulit karena negaranya besar. Enggak, Amerika juga besar ketemu, Cina juga besar ketemu, Rusia juga besar ketemu gitu. So non faktor. Itu sih paling dari gua. Sepakat, semuanya sepakat. Gua sih terakhir mau ngomong bahwa
Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih untuk semua Iya. yang nonton konten kita di Instagram, yang baca tulisan kita di mainbasket.com, kemudian nonton di podcast. Terima kasih semua feedbacknya juga. Terserah mau yang jelek mau yang bagus, ya yang jelek ya udah mau ngapain sih gitu loh. Ya udah gitu aja. Sip. Terus sponsor juga nih. Terima kasih buat sponsor Azza by Jackson sama DOS. DOS. Gadget. Terus kemudian apalagi yang sponsorin kita ya? Azza by Jackson, Udah DOS, cuma itu doang. Gak ada lagi. Ganten. Ini air minum kita terus-terusan nih Ganten. Dan air kosong. Kosong, nggak boleh ada merek yang lain. Dan harusnya sponsor-sponsor yang lain masuk juga. Ya. Gitulah. Sip. Untuk Oke. Olimpiade 2024 di Paris. Tunggu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Main Basket Podcast selanjutnya. Ciao amigo. Ciao. Setidaknya dari Iya, kenapa lu pakai? tadi nggak masuk. Masuk sih. Kecil tak tuh. Kecil. Oh ya, ulang aja lah.